Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita hari ini kembali. Tema kita kali ini adalah buat kamu yang pernah terluka, kecewa, dikhianati dan sebagainya ya. Ini buat kamu yang perjalanan hidupnya penuh dengan lika-liku, yang batinnya sampai menangis. Nah, kita akan coba lihat seperti apa selanjutnya hidup kamu ya. Tapi ingat juga buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Oke, buat Leo semuanya. Dimanapun kau berada, selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Leo. Bagaimana kehidupan kamu ke depan setelah melewati lika-liku kehidupan yang membuat batin kamu menangis? Ini adalah energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu, ya. Leo. Wow, luar biasa. Buat Leo, nah ini kehidupan kamu selanjutnya ya. Akhirnya kamu akan ketemu dengan soulmate. Sudah sekian lama kau mengalami hidup yang penuh dengan penderitaan, penuh dengan tipu daya, ya, penuh dengan pengkhianatan. Saatnya kamu akan menemukan soulmate kamu. Entah dalam waktu dekat, sebentar lagi, ataupun beberapa hari kemudian. Nah, soulmate ini akan mulai mendekat ke kamu. Karena nggak mungkin selamanya kamu itu bertemu dengan orang-orang yang salah. Nggak mungkin selamanya kamu berada di uh, orang-orang yang benar-benar kayak menipu kamu gitu ya. Nah, ada saatnya kamu akan bertemu dengan seseorang yang benar-benar tulus, bukan modus. Oke? Leo, inilah soulmate. Soulmate ini akan mendekat ke kamu. Awalnya sih memang ada sebuah hayalan. Hidup kita itu emang harus berimajinasi. Karena dengan imajinasi kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu loh. Ya, sehingga akhirnya kamu merasakan aku berimajinasi akan ketemu dengan soulmate, dengan belahan jiwa. Dan ternyata itu akan ketemu. Karena apa? Karena akhirnya intuisi kamu, perasaan kamu, ya, kata hati kamu dan kamu akan selalu dituntun untuk menuju kepada sesuatu hal yang memang sesuai dengan harapan kamu ya. Semoga aja ya. Amin. Di sini ada time for a nap. Emang selama ini kamu itu merasa kayak aku sendiri aja deh dulu gitu ya. Dan aku tidak menginginkan untuk bertemu dengan cinta-cinta gitu. Karena capek juga sih menghadapi orang-orang yang hanya datang dan pergi sesuka hati. Orang yang hanya toksik ya, orang yang hanya manipulatif. Justru ada mungkin yang temperamen. Jadi kamu capek, lebih baik aku sendiri saatnya aku tidur gitu loh. Saatnya aku hilang uh, dari dunia hiruk pikuk dunia gitu ya. Nah, ini dan akhirnya kamu lebih kayak mulai mencintai diri sendiri, membenahi diri dan mencari cara bagaimana supaya hidup aku bahagia walaupun aku sendiri gitu ya. Nah, itulah dan sehingga akhirnya dengan kamu mulai mencintai diri sendiri dan kamu mulai fokus kepada kehidupan kamu jadi mandiri, kamu jadi seseorang yang baik gitu ya. Dan akhirnya kamu tidak akan mempedulikan siapapun orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Dan termasuk orang-orang yang datang kepada kamu yang hanya memanfaatkan kamu tidak akan menerima dia gitu loh. Karena kamu sadar orang-orang seperti itu tidak pantas untuk kamu dekati ataupun tidak pantas untuk kamu pelihara begitu ya, Leo. Nah, aku merasakan kamu akan bisa bahagia di tempat kamu ya, di mana kamu inginkan gitu ya. Nah, termasuk di rumah kamu sendiri. Ya, tidak ada tempat yang lebih kamu sukai selain di rumah gitu loh. Jadi akhirnya kamu akan kembali ke rumah, kamu akan kembali kepada kodrat kamu begitu ya. Dan kamu akan menjadi seseorang yang benar-benar kayak mencintai diri sendiri dan mencintai hidup ini. Nah, tapi dengan begitu akhirnya kamu akan ketemu dengan soulmate kamu, ya. Karena kamu sudah bisa bertransformasi, kamu sudah bisa memperbaiki diri, kamu bisa menjadi orang yang lebih positif ya.
Sehingga akhirnya apa yang kamu lakukan selama ini ya, itu membawa efek kebaikan kepada kamu. Dan akhirnya orang-orang yang benar-benar kayak tulus itu akan mulai mendekat, akan menunjukkan rasanya ke kamu. Dan kamu juga termasuk orang yang benar-benar kayak fleksibel. Kamu itu orang yang mungkin bisa ya, kalau ada orang punya salah ke kamu dan orang itu minta maaf, ya mungkin kamu akan lebih memaafkan. Kamu mungkin tidak akan menyimpan dendam itu, ya, karena percuma. Menyimpan dendam tidak ada untungnya buat apa gitu loh. Lebih baik memaafkan dan menjadi diri sendiri, dan semoga orang-orang yang berbuat salah kepada kamu dia akan menyadari kesalahannya. Ya, Leo. Kita akan coba lihat apakah yang terbaca di kartu tarot buat Leo. Oke. Jika kamu memfokuskan seseorang, secara otomatis energi orang itu akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa ya buat Leo. Nah, kita akan coba lihat orang-orang yang terkoneksi dengan kamu itu zodiaknya apa aja. Seven of Pentacles, ada Taurus, Virgo, Capri. Oke. Aries, Leo, Sagi. Oke, Aries, Leo, Sagi, dan Cancer, Pisces, Scorpio. Leo, di bottom of the deck, aku melihat kalau kamu itu adalah seseorang yang mulai menemukan sebuah kesuksesan kamu. Ya, dari penderitaan kamu selama ini, dari lika-liku kehidupan yang sudah kamu jalani, saatnya kamu akan menemukan sebuah kesuksesan, keberlimpahan dari segi finansial ya. Karena di sini ada Seven of Pentacles. Ini menggambarkan kamu itu sudah melihat kesempatan, kamu sudah melihat terlalu jauh gitu ya. Maksudnya itu kayak keberhasilan kamu itu akan mulai tampak gitu loh. Ya. Nah, ini dia yang aku rasakan. Dan kamu akan bisa mengetahui kalau hidup kamu, nasib kamu ke depannya itu akan bisa happy, bahagia dan sukses. Karena salah satunya kamu sudah bisa berbagi. Dan ini juga terjadi karena apa? Karena kamu sudah bisa memaafkan masa lalu kamu. Kamu sudah bisa berdamai dengan masa lalu. Sehingga akhirnya kamu akan diberikan kemudahan-kemudahan dalam segala hal. Sampai kamu akhirnya bisa memberi, bisa berempati gitu ya. Saling berbagi di sini. Nah, ini karena apa yang sudah kamu miliki. Oke, Leo. Dan lanjut. Nah, aku juga melihat di sini sering terjadi ya, dulunya itu kehidupan kamu yang punya banyak masalah. Masalah datang silih berganti, ya. Dan semua itu membuat hati kamu hancur. Perasaan kamu hancur, batin kamu menangis, gitu ya. Karena kamu merasa nasib kamu ini tidak seperti orang-orang. Nasib kamu itu tidak seperti orang kebanyakan yang happy, bahagia, gitu ya. Terlihat dia sukses dan semuanya ya. Tapi kamu apa? Yang terjadi pada kamu apa gitu ya. Kamu sering difitnah, dikhianati, dikecewakan ya. Kamu sering dibohongi. Kehidupan yang begitu berantakan kamu jalani sampai kamu pernah merasakan ataupun menyalahkan diri sendiri, dan kamu juga sering menyalahkan keadaan. Kenapa nasib aku sebegini gitu ya. Pernah seperti itu. Tetapi aku melihat kalau kamu itu adalah seseorang yang benar-benar kayak bisa berjuang. Kau bisa mencintai diri sendiri, kau bisa berdamai dengan keadaan. Dengan begitu akhirnya semua berubah. Ada transformasi yang kamu jalani di sini, ya. Jadi kehancuran ini sebenarnya adalah awal baru bagi kamu untuk memulai satu kehidupan kamu ke depan. Jadi kamu jangan merasa diri kamu itu sial, kamu jangan merasa nasib kamu itu kayak ya nasib aku begini gitu ya. Sebenarnya kamu itu selalu punya kesempatan, punya peluang. Tinggal bagaimana cara kamu untuk memperjuangkan semua itu. Tetap semangat, misalnya kamu biasanya bangun pagi itu misalnya jam 8. Nah, sekarang kamu sudah mulai jam 5 bangun subuh gitu ya. Nah, itu sudah mulai transformasi kamu terlihat. Dan akhirnya kesempatan-kesempatan akan mulai berdatangan ke kamu. Karena kamu sudah bisa memanage waktu, memanage kehidupan kamu sendiri ya. Dan akhirnya aku melihat ada Six of Wands. Kamu akan bahagia dengan soulmate-nya kamu, ya. Mungkin kamu dulunya pernah dikhianati oleh seseorang sampai kamu merasa, "Oh, aku tidak mau bicara tentang cinta dan aku tidak percaya lagi kepada semua orang." Tapi ternyata dengan meditasi kamu, dengan
renungan kamu, dan kamu juga melihat seseorang ini benar-benar kayak belahan jiwa kamu, dia tulus sama kamu, dia rela berkorban buat kamu, disitulah kamu merasakan ada kebahagiaan, ada kenyamanan ya. Dan ini adalah hal-hal yang kamu tunggu-tunggu selama ini. Ketemu dengan orang yang tepat. Jadi tidak selamanya kamu itu akan merasa sepi, sendiri, dan tidak selamanya juga kamu akan selalu dikhianati. Ada kalanya kamu akan mendapatkan keadilan dari semua itu ya. Ini juga ada Three of Wands. Nah, kamu akan bisa mulai untuk melupakan masa lalu. Kamu akan bisa mulai untuk melepaskan masa lalu juga. Akhirnya kamu mulai fokus ke depan. Ya, apalagi kamu sudah ketemu dengan soulmate. Kamu akan mulai fokus untuk membenahi diri kamu supaya bisa menata kembali hidup kamu yang dulu hancur bersama seseorang yang kamu katakan dia adalah soulmate bagi kamu. Nah, ini juga gambaran Eight of Cups. Kamu bisa melupakan semua itu. Walaupun dulunya kamu begitu sangat mencintai seseorang, tapi kamu bisa melupakan itu dengan hadirnya seseorang yang mungkin lebih baik dari seseorang yang sudah mengecewakan kamu. Ya. Jadi tidak ada gunanya meratapi kesedihan kamu, tidak ada gunanya meratapi orang-orang yang sudah bersalah kepada kamu ya. Sekarang saatnya kamu menata masa depan kamu. Menatap masa depan kamu dengan penuh kebahagiaan. Oke? Leo, karena di sini aku melihat mungkin tidak ada perubahan pada kamu sebelumnya. Kenapa? Karena kamu masih fokus kepada masa lalu. Nah, namun saat kamu sudah mulai fokus ke masa depan, masa lalu sudah kamu tinggalkan, disitulah akhirnya ada perubahan pada kamu. Akhirnya kamu ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan soulmate, kamu akhirnya bisa menjauh dari orang-orang toksik gitu ya. Begitu ya, Leo. Kita akan coba lihat di sini. Apa lagi yang terbaca? Oke. Nah, ini juga menggambarkan it's time to rise. Saatnya kamu bangkit. Saatnya kamu benar-benar kayak memperjuangkan hidup kamu kembali. Dimana hidup kamu yang dulu sudah hancur, berantakan, sekarang akan bisa kamu perbaiki lagi. Perlahan-perlahan semua mulai membaik. Ya, kenapa? Karena kamu sudah bisa mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan mungkin motivasi-motivasi di sini ya, listen ya. Dan akhirnya kamu bisa merubah diri kamu. Kamu bisa bertransformasi di sini ya, Leo. Dan akhirnya juga aku melihat ada you are healing. Kamu bisa sembuh dari semua keadaan kamu. Ini hebatnya kamu. Jadi ini kondisi energi kamu nantinya selanjutnya. Dari keterpurukan kamu, dari lika-liku hidup kamu yang penuh dengan penderitaan, sampai batin kamu menangis. Tapi kamu bisa sembuh dari semua itu. You are healing. Dan kamu juga ada seorang penyembuh juga. Banyak orang-orang yang mungkin mulai mendekat ke kamu, karena kamu bisa menyembuhkan mereka juga gitu loh. Mereka merasa nyaman di samping kamu. Itu hebatnya kamu. Dari sini aku melihat ada dance. Kamu akan merayakan ini. Merayakan hubungan kamu dengan seseorang, bisa saja. Atau kamu akan menemukan seorang dan itu akan kamu rayakan, mungkin berkomitmen. Kamu akan menikah bersama dia dan lain sebagainya ya. Ini juga ada stop comparing. Kamu tidak akan membeda-bedakan hidup kamu lagi dengan orang lain. Hidup kamu ya hidup kamu. Orang ya orang gitu loh. Tapi bisa kita memotivasi diri kita dengan melihat orang-orang, oh dia bisa sukses, dia bisa bahagia, kenapa aku tidak gitu loh. Nah, intinya kita jangan bedakan hidup kita dengan orang lain kalau itu membuat kita hancur. Tapi bisa kita bedakan hidup kita dengan orang lain, tapi itu memotivasi kita gitu loh. Sehingga akhirnya ada hal positif yang kita ambil dari mereka-mereka. Ya, ini dia. Ada compassion for all. Kamu adalah seseorang yang mungkin kayak disukai banyak orang. Kamu itu orang yang benar-benar kayak friendly juga. Kamu disukai, kamu dicintai orang ya. Tapi kamu juga harus berhati-hati. Ada kalanya juga orang tidak suka dengan kebahagiaan kamu. Ada kalanya orang tidak suka dengan kesuksesan kamu ya di sini Leo. Jadi hidup itu nikmati aja, enjoy aja ya. Oke. Nah, mungkin itu bisa aku sampaikan buat Leo. Semoga bermanfaat apapun terbaca. Semoga bisa membuat kamu terhibur ya. Sampai ketemu lagi Leo. Dadah.